berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Salam damai sejahtera, selamat hari Minggu untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Selamat datang kembali dalam ibadah online MDC Batam. Doa dan harapan saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, ada dalam keadaan yang baik-baik, sehat secara jasmani dan rohani. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saya mau ajak kita terlebih dahulu menghadap Tuhan dalam doa. Marilah kita satu dalam doa dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang minggu ini dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami masih ada sampai hari ini, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu yang melimpah atas kehidupan kami semua. Ini saatnya kami siapkan hati kami, pikiran kami, semangat kami, konsentrasi kami, di rumah kami, untuk kami memuji dan meninggikan nama-Mu. Semua orang yang siap memuji Tuhan, dengan iman sama-sama katakan, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Mari siapkan hati kita menyembah Tuhan. Ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan yang memberi kemenangan. Ku bersorak
Iman dalam Yesus Tuhan yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja kami, Yesus Tuhan. Sorak-sorai kemenangan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang semuanya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Semuanya sama-sama katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lambaikan tanganmu buat Tuhan. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, amin. Sesulit apapun keadaan kita, datanglah kepada Tuhan. Dia penolong yang sejati dalam hidup kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah
percaya Tuhan setia. Sama-sama katakan, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Oh, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, segala perkara, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Panggil nama Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Sama-sama katakan haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Haleluya. Namamu besar dan mulia, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semuanya katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam ibadah online MDC Batam. Puji Tuhan, sekarang kita sudah masuk pada minggu yang ketiga di tahun 2022 ini. Saya rasa belum terlambat bagi saya untuk mengucapkan selamat tahun baru 2022 untuk kita semua. Nah, Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang tidak terbatas. Sementara manusia adalah makhluk yang terbatas. Manusia terbatas dalam ruang dan waktu. Tidak demikian halnya dengan Tuhan. Tuhan tidak dibatasi oleh siapapun dan apapun juga. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Artinya Tuhan itu kekal, tidak terikat dan dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasanya, kasihnya, pengampunannya, perlindungannya, rahmatnya tidak terbatas. Nah, pada saat kita merendahkan hati kita, membuka diri kita untuk mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, di situ kita akan menemukan ketidakterbatasan Tuhan yang nampak melalui nama-nama Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Nama-nama Tuhan yang menggambarkan dan menjelaskan kepada kita semua
mengenai kehebatan daripada Tuhan kita. Bulan Januari ini merupakan bulan di mana kita akan fokus untuk mempelajari beberapa nama dari Tuhan kita. Pada minggu yang pertama, Pastor David sudah mengkhotbahkan kepada kita semua salah satu nama dari Tuhan kita, yaitu Jehovah Jireh, yang artinya Allah menyediakan. Pada minggu yang kedua, kita juga sudah dengarkan dari Pastor Pohan mengenai salah satu nama daripada Tuhan kita, yaitu Jehovah Nisi, yang artinya Allah panji keselamatan. Hari ini adalah giliran saya untuk menyampaikan kepada kita salah satu nama lain daripada Tuhan kita, yaitu Jehovah Rafa, yang artinya Allah yang menyembuhkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu, tuntunan-Mu atas hidup kami sehingga kami boleh ada di minggu ketiga dari bulan Januari ini. Kami percaya bahwa Engkau akan terus menuntun kami. Oleh karena itu sekarang kami berdoa, kami perlu firman-Mu, tuntun kami melalui firman-Mu ya Tuhan, sehingga hidup kami berkenan kepada-Mu dan memuliakan nama-Mu. Roh Kudus, bantu saya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan dengan kata-kata yang sederhana, yang mudah dimengerti oleh semua orang yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon tuntunan-Mu. Amin. Nama-nama Allah seperti yang sudah saya sebutkan tadi adalah untuk menggambarkan kemampuan, kuasa, dan karakter daripada Tuhan kita. Kuasa yang tergambar melalui tindakan-tindakan nyata yang Tuhan sendiri lakukan di dalam Alkitab. Sebagai contoh, Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Ini menggambarkan kesanggupan Tuhan untuk menyediakan apa yang diperlukan oleh umatnya. Contoh yang lain, Jehovah Shalom, Allah sumber damai sejahtera. Dia sanggup memberikan kedamaian kepada kita. Jehovah Shammah misalnya, Allah Maha Hadir. Artinya dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan masih banyak lagi deretan nama-nama lain dari Allah yang dapat kita temukan di dalam Alkitab. Semua nama-nama tersebut menggambarkan kemampuan, kuasa, dan karakter daripada Tuhan kita. Sehingga tidaklah mengherankan kalau Raja Salomo menggambarkan nama Tuhan itu seperti menara yang kuat. Dan kesanalah orang pergi untuk mendapatkan perlindungan. Dengarkan Amsal pasal 8 ayat 10. Di sana dikatakan demikian. Mari perhatikan Amsal pasalnya yang ke-18 ayat 10. Saya ingin membaca ayat ini sebagai ayat pembuka daripada khotbah saya pada hari ini. Dikatakan demikian. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia selamat. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Tuhan itu seperti menara yang kuat. Kesanalah orang jujur pergi dan mendapat tempat yang aman. Doa saya, apa yang kita belajar dalam satu bulan ini mengenai nama-nama daripada Tuhan kita, membuat kita semua dapat mengenal Tuhan dengan lebih dekat lagi. Mengenal karakternya, sifatnya, dan kuasanya dengan baik. Pada saat situasi buruk menimpa hidup kita, keadaan yang tidak kita harapkan datang dalam hidup kita, mengancam kita dan membuat kita tidak berdaya, yang harus kita lakukan adalah mengingat akan nama-nama daripada Allah kita. Pada saat penderitaan dan kesesakan datang silih berganti dalam hidup kita, kita tahu kemana kita harus berlari dan mencari pertolongan. Amsal 18 ayat 10 tadi berkata bahwa nama Tuhan itu adalah menara yang kuat. Kesanalah Anda dan saya berlari dan selamat. Kesanalah kita pergi dan mendapatkan tempat yang aman. Kalau Anda percaya, tulislah kata amin pada kolom komentar pada YouTube channel kita ini. Hari ini saya
akan menyampaikan salah satu nama lain daripada Tuhan kita seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu Jehovah Rafa, artinya Allah yang menyembuhkan. Nama Jehovah Rafa ini pertama kali muncul di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 26. Di dalam ayat itu Tuhan sendiri yang menyebutkan dirinya sebagai Jehovah Rafa atau Allah yang menyembuhkan. Mari dengarkan Keluaran pasal 15 ayat 26. Dikatakan demikian. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku, Tuhanlah, yang menyembuhkan engkau. Kata aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau dalam bahasa Ibrani disebut Jehovah Rafa. Pernyataan Tuhan mengenai dirinya bahwa Ia adalah Allah yang menyembuhkan atau Jehovah Rafa ini dilakukan oleh kisah perjalanan umat Tuhan di padang gurun Syur. Pada saat itu Musa menyuruh umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, berangkat dari laut Teberau pergi ke padang gurun Syur. Selama 3 hari mereka berjalan melalui padang gurun tanpa menemukan air. Bayangin, selama 3 hari mereka berjalan tidak mendapatkan air. Lalu sampailah mereka di satu tempat yang bernama Mara. Tetapi air di situ pahit sekali. Sehingga mereka tidak bisa minum dari air itu. Sebab itu nama tempat itu disebut Mara, karena pahit. Mereka mendapatkan air dan mereka tidak bisa menikmati air itu karena sungguh pahit airnya. Apa yang terjadi? Maka bangsa Israel mengomel kepada Musa. Mereka marah-marah sama Musa dan mereka bertanya, apa yang akan kita minum, Musa? Apa yang harus kita minum di padang gurun ini? Apa yang Musa lakukan? Lalu Musa berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Kayu itu kemudian dilemparkan Musa ke dalam air yang pahit tadi. Lalu air itu menjadi tawar. Sehingga bangsa Israel dapat minum daripada air itu. Nah, di tempat itu, di Mara itulah Tuhan memberikan berbagai peraturan kepada bangsa Israel. Tuhan katakan demikian, taatilah aku dengan sungguh-sungguh dan lakukanlah apa yang kupandang baik. Ikutilah semua perintahku. Kalau kamu berbuat begitu, kamu tidak akan kuhukum dengan penyakit-penyakit yang kutimpakan kepada orang Mesir. Dan Tuhan berkata, akulah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Kisah ini atau yang baru saja saya ceritakan tadi tertulis di dalam Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai dengan ayat 26. Mari kita dengarkan apa yang ditulis dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan 26. Di sana dikatakan demikian. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya
dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan. Aku Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, melalui apa yang baru saja kita baca tadi, kita dapat mempelajari 3 kebenaran tentang pribadi Jehovah Rafa. 3 kebenaran ini akan menolong kita untuk menjalani hidup kita dengan penuh gairah dan semangat. Kita tidak berputus asa pada saat menghadapi kesukaran, kondisi seperti COVID, varian baru yang sekarang muncul. Kita tidak stres dan panik, melainkan kita dikuatkan untuk menjalani hidup dengan semangat, gairah, dan penuh pengharapan. Kita dapat memasuki tahun 2022 ini dengan semangat yang baru. Ketiga kebenaran tersebut, yang pertama adalah Jehovah Rafa adalah pribadi yang berkuasa. Saya ulang, Jehovah Rafa adalah pribadi yang berkuasa. Di dalam kuasanya, Dia mampu mengubahkan air yang pahit rasanya menjadi tawar, agar umatnya dapat minum air tersebut. Hal itu yang dicatat di dalam Keluaran pasal 15 ayat 23 sampai 25 yang baru saja kita baca tadi, dan saya ingin kembali membawa kita memperhatikan ayat-ayat itu sekali lagi. Dikatakan demikian, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Dari ketiga ayat ini, khususnya ayat 25 menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan adalah pribadi yang berkuasa. Jehovah Rafa adalah pribadi yang berkuasa. Di dalam kuasanya Dia mampu menunjukkan kepada Musa sepotong kayu untuk Musa melemparkan ke dalam air yang pahit itu. Lalu air itu berubah menjadi manis. Hal ini dengan jelas menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan yang Anda sembah, Tuhan yang saya sembah adalah pribadi yang berkuasa, dan kuasanya tidak terbatas. Di dalam kuasanya Dia sanggup memelihara umatnya. Dia menyediakan air minum yang menjadi kebutuhan paling pokok, kebutuhan mendasar. Apa yang diperlukan umat Tuhan pada saat itu, Tuhan menyediakannya bagi umatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, selain kebutuhan akan makan, pakaian, tempat tinggal, alat transportasi, air merupakan kebutuhan yang paling pokok dan mendasar dalam kehidupan kita. Don Colbert adalah seorang dokter yang mempunyai sertifikat dinas kesehatan dalam praktek kedokteran. Ia merupakan seorang penulis terlaris. Bukunya terjual lebih dari 4 juta buku. Dan yang bersangkutan telah merawat lebih dari 30.000 pasien. Di dalam salah satu bukunya yang berjudul The 7 Pillars of Health atau 7 pilar kesehatan, dia mengatakan bahwa cara alami menuju kesehatan yang semakin baik seumur hidup. Dia menjelaskan bahwa agar seseorang mendapatkan kesehatan yang baik seumur hidupnya, orang tersebut harus melakukan 7 pilar dalam kehidupannya. Ada
Ada 7 pilar yang disebutkan Colbert dalam bukunya. Ketujuh pilar tersebut yaitu yang pertama adalah air. Yang kedua adalah tidur dan istirahat. Yang ketiga adalah makan. Yang keempat adalah berolahraga. Pilar kelima adalah detoksifikasi. Pilar yang keenam yaitu suplemen atau nutrisi. Dan pilar yang ketujuh adalah mengatasi stres. Ini adalah 7 pilar yang akan membuat orang sehat, kondisinya baik seumur hidup dia. Dan Colbert menempatkan air sebagai pilar yang pertama dan yang utama daripada kesehatan manusia. Kenapa Colbert menempatkan air yang pertama? Alasannya karena menurut John Colbert, air itu merupakan aspek kesehatan yang paling mendasar. Di dalam halaman yang ke-6 dari buku John Colbert menyebutkan bahwa tubuh kita terdiri dari 70% air. Otot-otot kita terdiri dari 75% air. Sementara sel-sel otak kita terdiri dari 85% air. Darah kita terdiri dari 82% air. Dan dia menyebutkan bahwa tulang-tulang kita ini juga terdiri dari 25% air. Sehingga menurut John, air mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 5 organ vital manusia, yaitu otak, jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. John katakan pada saat kita kekurangan air, kita akan dehidrasi. Sebagai akibatnya, kita akan kekurangan cairan yang menghambat otak kita, jantung kita, paru-paru kita, hati kita, dan ginjal kita tidak bekerja dengan baik. Itu sebabnya dalam buku tersebut John Colbert menganjurkan agar orang harus meminum air. Karena air mempunyai peranan yang sangat-sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, tadi di dalam Keluaran pasal 15 ayat 22, kita sudah baca dan kita menemukan bahwa 3 hari umat Tuhan berjalan di padang gurun tanpa air minum. Mereka baru saja menemukan air, tetapi air itu pahit dan mereka tidak bisa meminum. Tetapi Tuhan yang adalah Jehovah Rafa tidak membiarkan umatnya mengalami gangguan otak karena kekurangan air. Tuhan tidak membiarkan umatnya mengalami gangguan jantung karena mereka kekurangan air. Tuhan tidak membiarkan umatnya mengalami gangguan paru-paru karena kekurangan air. Tuhan juga tidak membiarkan umatnya mengalami gangguan hati karena mereka kekurangan air. Tuhan adalah Sang Yehova Rafa tidak membiarkan umatnya mengalami gangguan ginjal karena kekurangan air. Di dalam kuasanya, Dia memelihara umatnya dengan sempurna. Dia mengubah air yang pahit rasanya menjadi tawar agar umatnya bisa minum. Supaya agar otak mereka, jantung mereka, paru-paru, hati, dan ginjal mereka tidak terganggu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah awali tahun ini dengan mengandalkan Tuhan yang kuasanya tidak terbatas itu. Kalau umat Tuhan pada saat itu ditolong Dia, disediakannya air, diubahnya air yang pahit menjadi manis agar kehidupan mereka ditolong, tidak terganggu, tidak sakit. Percayalah, Tuhan yang sama, kasih-Nya, kuasanya berlaku sampai hari ini. Dan kuasanya sanggup memelihara hidup saya dan hidup Anda sekalian. Itu sebabnya, pandanglah kepada Tuhan yang kuasanya, kasih-Nya tidak terbatas. Dia adalah Jehovah Rafa, pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Sekarang yang kedua, Jehovah Rafa adalah pribadi yang mendengar dan menjawab doa umatnya. Saya ulang, Jehovah Rafa adalah pribadi yang mendengar
dan menjawab doa umatnya. Hal itu dapat kita lihat di dalam Keluaran pasal 15 ayat 25. Dengarkan Keluaran 15 ayat 25 sebagai berikut. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, Tuhan bukan hanya mendengar doa dan melupakan, tetapi Dia mendengar dan menjawab doa daripada umat-umatnya. Saya ingin mengulangi kalimat ini. Tuhan bukan hanya mendengar doa lalu melupakan, tetapi Dia mendengar dan menjawab doa daripada umatnya. Itu sebabnya kita ini bersyukur dan beruntung. Kita memiliki Tuhan yang tidak menutup telinganya terhadap seruan doa dari umatnya. Kita bangga punya Tuhan yang mendengar dan menjawab seruan doa kita. Oleh karena itu, apapun yang sedang menjadi pergumulan Anda semua hari ini, datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya di dalam doa Anda. Percayalah, Tuhan mendengar dan menjawab seruan doa kita. Itu sebabnya saya mendorong kepada Anda semua yang mendengarkan khotbah pada hari ini. Bawalah pergumulan Anda, pergumulan rumah tangga, pergumulan sakit penyakit, bisnis, pekerjaan, ekonomi, pendidikan. Berserulah kepada Tuhan. Dia mendengar dan menjawab doa-doa Anda. Mungkin hari ini Anda berkata, Pak, kami tidak sedang mengalami air yang pahit seperti orang Mesir dan Musa pada waktu itu di Mara. Ya, mungkin kita tidak sedang mengalami air yang pahit. Tetapi kita punya masalah ekonomi yang terasa sangat pahit, bukan? Sakit penyakit, pergumulan ingin memiliki keturunan, utang, susah mencari pekerjaan, masalah pendidikan, itu semua merupakan air yang pahit yang mengganggu kehidupan kita. Tetapi hari ini kita mengenal satu pribadi yang bernama Jehovah Rafa. Dia sanggup mengubahkan air yang pahit menjadi manis. Saya percaya Tuhan mampu mengubahkan keadaan. Mungkin selama 2 tahun pandemi ini Anda jatuh bangun, bergumul dengan berbagai penderitaan, dan Anda merasa frustasi. Anda mulai mengeluh. Anda mulai bertanya, Tuhan, siapa lagi yang dapat menolong hidup saya? Pada saat itu, bangsa Israel berkata kepada Musa, kami harus minum apa? Air yang sekarang pahit. Dalam kondisi tidak ada jalan dan Tuhan buka jalan. Dia memberikan air. Dia mengubah air yang pahit itu menjadi manis. Dan saya percaya, selama 2 tahun ini mungkin Anda bergumul dan tidak menemukan jawaban apapun. Jangan putus pengharapan. Berserulah kepada Tuhan. Berseru-serulah kepada Tuhan. Dia mendengar dan menjawab doa-doa Anda. Sekarang pelajaran yang ketiga tentang pribadi dari Jehovah Rafa, yaitu Jehovah Rafa adalah pribadi yang adil. Jehovah Rafa adalah pribadi yang adil. Di dalam keadilannya, Dia menghukum orang-orang yang tidak taat dan membebaskan atau menghindarkan orang-orang yang taat dari hukuman. Hal ini dapat kita lihat di dalam Keluaran pasal 15 ayat 26. Di sana dikatakan demikian. Keluaran pasal 15 ayat 26. Perhatikan Keluaran pasal 15 ayat 26.
Di sana dikatakan demikian. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Mengapa Tuhan menimpakan penyakit kepada orang Mesir? Hal itu karena ketidaktaatan mereka terhadap firman Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 7 sampai pasal 12, kita menemukan cerita tentang 10 tulah atau 10 penyakit yang Tuhan timpakan kepada Mesir. Pada saat itu, Firaun yang merupakan raja Mesir tidak menaati pesan-pesan firman Tuhan yang disampaikan Tuhan melalui Musa kepada dirinya, yaitu untuk melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan beribadah kepada Tuhan. Sebagai akibat daripada ketidaktaatan Firaun ini terhadap firman Tuhan, maka Tuhan menghukum Firaun dan orang-orang Mesir atas ketidaktaatan mereka. Tuhan menimpakan kepada mereka 10 tulah. Nah, di dalam ayat ini, yaitu Keluaran 15 ayat 26 tadi, Tuhan mengingatkan kepada umatnya, yaitu bangsa Israel. Tuhan berkata kalau mereka taat terhadap firman-Nya, tuntunan firman-Nya, maka mereka tidak akan dihukum seperti bangsa Mesir. Tetapi kalau mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak menaati, maka mereka akan mendapat hukuman. Itulah keadilan Tuhan. Orang yang tidak taat akan dihukum, sementara orang yang taat bebas daripada hukuman. Dari ayat 26 ini kita menemukan bahwa hukuman, sakit penyakit, penderitaan itu datang karena ketidaktaatan atau disebabkan oleh ketidaktaatan. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa ketidaktaatan mendatangkan hukuman. Sebaliknya, ketaatan menghindarkan orang daripada hukuman dan penderitaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya ingin mendorong kita sebagai anak-anak Tuhan menjalani tahun ini dengan hidup senantiasa taat kepada firman Tuhan. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Jehovah Rafa, yang artinya Allah yang menyembuhkan. Itu berarti dia tidak ingin agar kita sebagai anak-anaknya ditimpa oleh sakit penyakit, penderitaan. Dia mau agar semua kita sehat dan hidup bahagia. Supaya kita sehat dan tidak menderita, dia memberikan kepada kita 3 perintah. Sebagaimana yang tertulis dengan sangat baik dalam Keluaran 15 ayat 26. Perhatikan kembali ayat ini. Di sana Tuhan berkata demikian. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dari ayat ini kita belajar 3 hal sebagai respon kita terhadap firman Tuhan, yaitu yang pertama, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Saya ulang, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua adalah sungguh-sungguh menaati firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah sungguh-sungguh bertindak berdasarkan firman-Nya. Dan Tuhan sendiri berkata, jika kita sungguh-sungguh mendengarkan suaranya dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang
telinga kita kepada perintah-perintahnya dan ikuti segala ketetapannya. Tuhan berkata, Tuhan tidak akan menimpakan kepada kita penyakit manapun yang telah ditimpakannya kepada orang Mesir. Sebagai contoh, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengendarai mobil atau motor. Pada saat bertemu lampu lalu lintas, di situ lampu merah dan harusnya kita berhenti, tetapi kemudian kita memaksakan diri untuk menerobos lampu tersebut. Kemungkinan besar kita akan celaka, kita akan menabrak orang, dan bukan cuma diri kita yang celaka, orang lain pun menjadi celaka. Dan hidup kita bukannya bahagia, justru kita menderita luka, sakit, dan lain sebagainya. Tentu kita semua tidak ingin hidup di dalam penderitaan. Tentu kita semua tidak ingin hidup mencelakakan orang lain. Kuncinya sederhana, hiduplah dalam ketaatan. Sehingga Tuhan kembali mengingatkan bangsa Israel. Kalau kamu hidup dalam ketaatan, menaati firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, maka kamu akan terhindar daripada bahaya. Dan saya percaya firman itu bukan hanya untuk orang Israel pada masa itu. Itu juga berlaku kepada kita hari ini. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan suaranya, menaati apa yang kita dengarkan, dan bertindak berdasarkan firman Tuhan, percayalah, hidup kita akan ada di dalam damai dan sukacita. Saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan membaca kembali Keluaran pasal 15 ayat 26 ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Kata Tuhan, taatilah aku dengan sungguh-sungguh dan lakukanlah apa yang kupandang baik. Ikutilah semua perintahku. Kalau kamu berbuat begitu, kamu tidak akan kuhukum dengan penyakit-penyakit yang kutimpakan kepada orang Mesir. Akulah Tuhan yang menyembuhkan kamu. Jehovah Rafa. Hai umat Tuhan, keluarga MDC Batam, teman-teman yang mengikuti ibadah online ini dari tempat-tempat yang lain, dari kota-kota yang lain, dan juga dari gereja-gereja yang lain, izinkan saya sebagai hamba Tuhan untuk menyampaikan kembali ketiga hal ini. 1. Sungguh-sungguhlah mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, sungguh-sungguhlah dalam menaati firman-Nya yang sudah Anda dengar. Dan yang ketiga, bertindaklah berdasarkan firman Tuhan yang sudah Anda dengar. Doa saya, Tuhan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Sekarang kita sudah tiba di akhir daripada ibadah kita. Sebelum saya berdoa, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, jangan lupa untuk membagikan link ibadah online ini sekarang juga kepada kenalan dan kerabat Anda, agar mereka juga dapat beribadah dan iman mereka dapat bertumbuh melalui firman Tuhan yang mereka dengar saat ini. Yang kedua, Anda semua dapat memberikan persembahan dan perpuluhan sebagai ucapan syukur Anda kepada Tuhan melalui nomor rekening yang sekarang tertera di depan layar monitor Anda. Silakan catat nomornya dengan baik dan Anda dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening tersebut. Yang ketiga, bagi Anda yang memerlukan dukungan doa dan konseling, dapat menghubungi nomor yang sekarang juga tertera di depan layar monitor Anda. Catat baik-baik nomor-nomor ini. Sekarang marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang datang kepada kami hari ini. Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Punya Tuhan yang tidak hanya dengar doa kami lalu melupakan, tetapi mendengar dan menjawabnya. Kami juga bersyukur punya Tuhan yang maha adil. Dan Tuhan yang mengajarkan kepada kami mengenai betapa pentingnya ketaatan, sehingga kami dapat terhindar dari penderitaan. Terima kasih buat firman Tuhan pada saat ini yang boleh kami dengarkan. Sekarang saya berdoa kepada seluruh umat-Mu yang mendengar, di mana saja mereka berada. Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hati mereka. Saya terbatas, saya sudah selesai berbicara, tetapi saya percaya bahwa Roh-Mu tidak terbatas. Firman itu akan hidup, bertumbuh di hati daripada mereka yang sudah mendengar. Kami akan berjalan di dalam tahun ini dengan kemenangan, karena firman-Mu menjadi tuntunan arahan bagi perjalanan.
Mari kita sama-sama berdoa bagi bangsa ini. Mohon berkat Tuhan, perlindungan Tuhan atas bangsa ini. Tuhan, sebagai gereja sehati kami berdoa untuk bangsa kami. Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu atas bangsa ini. Kami memberkati bangsa ini. Tuhan memberkati bangsa ini. Kota kami, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada orang-orang yang ingin Anda doakan. Saya juga ingin beri kesempatan kepada Anda untuk menyebutkan nama mereka yang mungkin sedang Anda tahu mereka bergumul, tak punya sakit penyakit, masalah keuangan, apapun pergumulan mereka, sebutlah nama mereka. Tuhan, sekarang kami berdoa bersama-sama bagi orang-orang yang sedang membutuhkan dukungan doa. Mereka yang sakit, mereka yang lemah. Tuhan, kuatkan mereka, berkat-Mu cukup bagi mereka semua. Mereka yang sedang mencari kebenaran, Tuhan, Roh Kudus jamah hati mereka. Bukakan jalan untuk mereka bertemu dengan kebenaran, bertemu dengan Yesus, sehingga hidup mereka dapat diubahkan. Dan juga kepada teman-teman jemaat-Mu yang memberikan persembahan hari ini, Tuhan memberkati mereka. Engkau sendiri berjanji bahwa Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat-Mu kepada mereka yang memberi. Saya berdoa sebagai hamba-Mu memohon berkat-Mu atas jemaat-jemaat. Sekarang marilah angkat tangan kita, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Sampai Maranatha Tuhan datang kembali menjemput kita semua. Semua berkat ini kita terima dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Semua kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam ibadah online yang akan datang.